Selamat malam teman-teman semua, semoga kita sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sastriani Siomping, kelas T Eksekutif 41, Estomik Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review jurnal Artificial Intelligence dalam bidang industri, di mana judul yang pertama yaitu Analisis kegagalan sistem pada perawatan mesin evaporator menggunakan metode VMA dan VTA, di mana penulisnya adalah Sukanta, Dede Herdawanto, dan Yopi Yulian, dan reviewernya adalah saya sendiri, Sastriani Siomping. Di mana tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan dan menyajikan data untuk mengetahui dan mencegah terjadinya gangguan dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan membuat strategi penurunan risiko tersebut dengan cara menentukan prioritas dari gangguan, yaitu frekuensi, tingkat kerusakan, dan tingkat deteksi. Di mana metode penelitian ini adalah melalui pengamatan dan wawancara, mengkaji teori untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Permasalahan kemudian merumuskan pengolahan dan analisis data, mengidentifikasi risiko, dan menganalisis potensi risiko. Paparan dan akibatnya dengan metode value modes dan efek analis atau VMA dan tree analis atau VTA, sehingga analis VMA dan VTA dapat dijadikan program kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan melalui pengendalian, pelatihan, dan sebagainya. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah analisis dapat dilakukan dengan metode tools seperti diagram. Data yang digunakan untuk membuat diagram Pareto adalah data kegagalan yang ada pada tabel. Identifikasi risiko dengan metode VMA, di mana pada metode ini terdapat fungsi, mode kegagalan, efek, dan dari kegagalan. Analisis dan pembahasan fishbone diagram, frekuensi yang timbul serta meningkatkan kemampuan deteksi terhadap modus kesalahan atau kegagalan sebagai berikut. Distillate valve 1 2 tidak berfungsi. Maximum level distillate tank 3. Concentrate valve 1 tidak berfungsi. Concentrate film short. Analisis VTA, analisis yang dilakukan untuk mengetahui minimum cut sets dari setiap kegagalan yang terjadi. Kelebihan dari penelitian ini adalah dengan penelitian ini kita dapat menganalisis dan menjawab perawatan mesin evaporator dengan rinci. Kekurangan penelitian ini adalah dengan rencana perbaikan atau pemberian usulan perbaikan atau improvement dan belum sampai pada tahap implementasi dan plan do check action atau PDCA. Selain itu, pengukuran overall equipment effectiveness belum dilakukan karena kurangnya data yang diperoleh dan besarnya biaya yang dikeluarkan saat tindakan perbaikan maupun perawatan. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya perlu ditambahkan tahap implementasi dan tahap evaluasi dari usul-usulan perbaikan yang diberikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan, analisis, dan mengambil kesimpulan data, maka saran yang direkomendasikan kepada perusahaan berupa tindakan penanganan risiko. Jurnal yang kedua berjudul tentang VMA sebagai alat analisis dasar risiko modes kegagalan pada magnetic force welding machine Me 27.0. Dengan penulisnya adalah Iwan Setiawan dan reviewernya adalah saya sendiri, Sastriani Siomping. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi mode kegagalan komponen, produk, proses atau sistem dan dampaknya dalam memenuhi keinginan dan spesifikasi konsumen. Aplikasi VMA terutama dimaksudkan untuk mencegah kecacatan, meningkatkan keselamatan. Implementasi VMA dilaksanakan pada tahap desain produk atau pada tahap pengembangan proses. VMA pada produk atau proses yang telah ada juga membawa manfaat yang besar. Bahkan VMA telah digunakan sebagai alat utama dalam manajemen pemeliharaan berfokus keandalan atau RCM. Metode penelitian ini adalah penelusuran gangguan dilakukan dimulai dari dokumen perangkat dan tanya jawab dengan operator atau pihak yang mengetahui asal-usul penyebab dan mengapa perangkat menjadi tidak berfungsi. Pemeliharaan berfokus keandalan atau Reliability Conference Maintenance atau CME yang merupakan cara untuk mengembangkan strategi pemeliharaan berdasarkan pada operasional, ekonomi, keselamatan, dan lingkungan. Value Mode and Effects Analysis atau VMA adalah salah satu metode yang penting dalam RCME. Hasil pembahasan dalam jurnal ini adalah
VMA sering menjadi langkah awal dalam mempelajari kehandalan sistem. Kegiatan VMA melibatkan banyak hal seperti melakukan review berbagai komponen, rakitan dan sistem untuk mengidentifikasi mudah kegagalannya, penyebab kegagalannya, serta dampak kegagalan yang ditemukan untuk masing-masing komponen. Secara umum, tujuan penyusunan VMA adalah untuk membantu dalam pemilihan desain alternatif yang memiliki kehandalan keselamatan potensial tinggi, menjamin bahwa semua mode kegagalan yang dapat diperkirakan dan dampak yang ditimbulkan terhadap kesesuaian operasional sistem telah dipertimbangkan, membuat daftar kegagalan potensial, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan, mengembangkan kriteria awal untuk rencana dan desain pengujian besar, untuk membuat daftar pemeriksa sistem sebagai analisis kualitatif, kehandalan ketersediaan dan sebagai dokumen untuk referensi pada masa yang akan datang, untuk membantu analisis kegagalan terjadi di lapangan serta membantu pada sewaktu-waktu terjadi perubahan desain sebagai data input untuk studi banding serta sebagai basis untuk menemukan prioritas pemeliharaan perawatan. Kesimpulan jurnal ini adalah VMA worksheet dibuat berdasarkan mode kegagalan. Setelah proses identifikasi dapat dilakukan dengan menguraikan subsistem sampai tingkat komponen. Selain itu dihitung RP-nya dengan hasil penilaian risiko antara 2 sampai 6 yang berarti bahwa dalam skala risk ranking rating risiko lebih kecil sama dengan 10 dengan risiko kegagalan. Dapat disimpulkan bahwa Magnetic Forwarding Machine MIT-27.0 handal sebagai alat proses perakitan pin elemen bakar nuklir dalam pabrikan elemen bakar nuklir. Dalam mempelajari kedua jurnal yang tadi, saya membuat jurnal yang baru yaitu yang berjudul Proses Perencanaan Perawatan pada Mesin Operator dengan Metode RCM, yang penulisnya adalah saya sendiri, Sastriani Xiaoming. Dengan abstrak, dikarenakan ketidaktahuan akan kehandalan mesin, kerusakan dapat terjadi sewaktu-waktu dan menyebabkan ketidakpastian akan ketersediaan mesin dalam proses produksi, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap perusahaan. Penelitian dilakukan untuk pada mesin evaporator yang digunakan untuk memproduksi udara, mesin pendingin yang digunakan untuk mendinginkan suhu. Metode Reliability Centering Maintenance atau RCM digunakan untuk menganalisis sistem tersebut untuk mengetahui komponen-komponen yang termasuk dalam kategori kritis. Tujuan penelitian ini adalah tujuan dengan metode RCM pada maintenance adalah untuk mengembangkan desain yang sifat mampu dipelihara atau maintainability baik. Kedua, untuk memperoleh informasi yang penting untuk melakukan improvement pada desain awal yang kurang baik. Yang ketiga, untuk mengembangkan sistem maintenance yang dapat mengembalikan kepada reliability dan safety, seperti mulai equipment dan deteriorisasi yang terjadi setelah sekian lama dioperasikan. Keempat, untuk mewujudkan semua tujuan di atas dengan biaya minimum. Objeknya yaitu mesin evaporator distillate valve 1 and 2, distillate tank 1, distillate tank 3. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan RCM atau Reliability Centered Maintenance. RCM mengakui bahwa perawatan tidak dapat bertindak lebih dari menjamin agar aset terus-menerus mencapai kehandalan embeddednya. Dalam sudut pandang engineering, manajemen aset terbagi menjadi dua unsur yaitu pemeliharaan aset dan modifikasi aset, yang merupakan usaha untuk memastikan bahwa semua aset fisik dapat terus melakukan apa yang diperlukan. RCM fokus pada penanganan item agar tetap handal dalam menjalankan fungsinya dengan tetap mengacu pada efektivitas biaya perawatan. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini adalah di dalam metode RCM terdapat 7 tahapan. Dari hasil observasi dan wawancara, maka data yang didapat dikumpulkan untuk kemudian diolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data meliputi penentuan mesin dan komponen kritis, berdasarkan pada data kerusakan mesin yang menyebabkan downtime produksi dengan frekuensi terbesar. Pemilihan mesin dan komponen kritis ini menggunakan bantuan diagram Pareto agar lebih mudah dalam menentukan frekuensi yang terbesar di antara mesin atau komponen yang satu dengan yang lainnya. Kegagalannya menggunakan tabel VMA mana dilakukan berdasarkan data fungsi dari masing-masing komponen serta laporan histori perawatan yang pernah dilakukan. Kemudian baru tentukan penyebab kegagalan atau failure mode yang mengakibatkan kegagalan fungsi atau functional failures, serta efek atau dampak failure effect yang ditimbulkan dari kegagalan fungsi. Selanjutnya lakukan log history analysis atau LCA yang merupakan metode yang digunakan untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing metode kegagalan yang terjadi.
Tujuan nota adalah untuk mengklarifikasi mode kegagalan ke dalam beberapa kategori, sehingga nantinya dapat ditentukan tingkat prioritas penanganannya. Kemudian RCA Destination Worksheet digunakan untuk mencari jenis tindakan perawatan tepat sesuai dengan mode kegagalan yang terjadi. Kesimpulannya dalam jurnal ini adalah, dengan adanya RMC, pemeliharaan mesin dapat dilakukan dengan baik dengan melakukan tindakan preventive maintenance menggunakan metode reliability centered maintenance. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan tingkat kehandalan mesin evaporator meningkat, menurunnya waktu dwell time mesin yang dikarenakan adanya tindakan penggantian komponen dan pemeriksaan sebelum terjadi kerusakan. Dan daftar pusaka saya ambil, dan daftar pusakanya adalah dari Mowbray tahun 1991, Reliability Cancer Maintenance terjem 2, Darasman Hargreaves Eka Kolik MHM, usulan perawatan sistem dengan metode Reliability Center Maintenance terjem. Sekian penjelasan saya mengenai review jurnal artificial intelligence pada bidang industri. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih.